Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andreas Jama, mahasiswa STFT Widya Sasana Malang semester 3. Sekarang saya akan memaparkan tentang 8 jalan kebenaran dalam ajaran Buddhisme. Namun, sebelum memaparkan tentang ke-8 jalan kebenaran tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Buddhisme. Buddhisme merupakan suatu cara hidup yang membawa pembebasan dari bentuk-bentuk penderitaan manusia yang paling mendalam. Selain itu juga, Buddhisme dapat dikatakan sebagai suatu filsafat hidup yang menekankan pemahaman dan usaha manusia, dan juga dapat dikatakan sebagai suatu cara hidup, khususnya suatu cara hidup yang didasarkan pada hidup dan ajaran-ajaran pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Yang berikut adalah 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan jalan yang ditemukan oleh Buddha untuk mengatasi penderitaan. 4 kebenaran mulia ini merupakan jantung dari Buddhisme. 4 kebenaran mulia ini diajarkan Buddha dalam khotbahnya yang pertama, yang dilangsungkan di Deer Park pada saat sesudah pencerahannya. 4 kebenaran itu disebut mulia atau Arya, berarti hal itu layak mendapat pengakuan dan respek karena sangat bernilai dalam usaha manusia untuk mengerti dan menghilangkan penderitaan. Kemudian, dalam melukiskan keempat kebenaran mulia itu, Buddha menekankan nilainya dengan mengatakan bahwa hal itu memberi visi, memberi pengetahuan, dan menghantar kepada ketenangan, kepada pencerahan, kepada nibbana, atau yang disebut juga dengan nirvana. Kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha. Dukkha merupakan kebenaran tentang adanya penderitaan. Dalam hal ini, seluruh kehidupan dilihat sebagai suatu penderitaan. Arti terdalam dari dukkha adalah ketidakmampuan untuk hidup baik ketika tidak sejalan dengan kebenaran eksistensi yang muncul dalam ketergantungan dengan yang lain. Kelahiran, usia tua, dan juga kematian merupakan bentuk dari penderitaan. Adapun bentuk lain dari penderitaan yaitu bersekutu dengan hal yang tidak menyenangkan, atau berpisah dengan hal yang menyenangkan, dan juga tidak memperoleh apa yang diinginkan. Dukkha merupakan ajaran bahwa manusia secara spiritual sebenarnya tidak sehat. Kebenaran mulia yang kedua adalah samudaya. Samudaya merupakan kebenaran tentang sebab-sebab dukkha. Buddha mengajarkan bahwa sebab dukkha adalah hasrat atau trisna. Hasrat merupakan suatu bentuk kerinduan yang kuat dan tak terhindarkan. Bentuk kerinduan yang menggerakkan seseorang kepada sesuatu yang ekstrim dalam usaha untuk mencapai atau menghindari sesuatu. Kebenaran mulia yang ketiga adalah nirodha. Nirodha merupakan kebenaran tentang lenyapnya dukkha. Buddha mengajarkan bahwa untuk menghilangkan penderitaan harus memadamkan hasrat sebagai penyebabnya. Proses menghilangkan penderitaan dengan memadamkan atau melenyapkan hasrat disebut juga dengan nirvana, yang berarti terpadamkan. Ketika hasrat tersebut dipadamkan, penderitaan pun ditarik keluar dari akarnya. Penderitaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sementara, namun membutuhkan usaha manusia untuk menghilangkannya. Atau dengan kata lain bahwa penyembuhan atas penderitaan dapat dilakukan. Kebenaran mulia yang keempat adalah magga. Magga merupakan jalan berunsur 8. Jalan berunsur 8 ini merupakan cara untuk menghilangkan dukkha. Dengan kata lain, dukkha dapat dihilangkan dengan mempraktikkan ke-8 jalan mulia itu. 8 jalan mulia itu menghantar orang kepada
berhentinya penderitaan. Kedelapan jalan mulia itu adalah pandangan yang benar, cita-cita yang benar, perkataan yang benar, perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, pikiran yang benar, dan juga kontemplasi yang benar. Yang pertama adalah pandangan yang benar atau yang disebut juga dengan samaditi. Samaditi artinya adalah pandangan yang benar. Pandangan benar adalah pengetahuan tentang penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan juga jalan menuju lenyapnya penderitaan itu. Agar dapat bahagia, seseorang perlu memiliki pandangan yang benar, mengetahui asal-muasal penderitaan. Memiliki pandangan yang benar berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jalan kebenaran yang kedua adalah pikiran yang benar, atau yang disebut juga dengan sama sankapa. Sama sankapa artinya adalah pikiran yang benar. Pikiran benar merupakan pikiran pelepasan tanpa itikat buruk dan tanpa kekejaman. Dalam hal ini, setiap orang harus tetap mempertahankan pikiran baik meskipun sedang mengalami penderitaan. Selain itu, jangan pernah membenci penderitaan yang sedang dialami itu. Seseorang perlu melepaskan pikiran yang bersifat negatif terhadap penderitaan yang sedang dideritanya. Berpikir positif atau berpikir baik terhadap suatu penderitaan yang sedang dialami merupakan kunci untuk memperoleh kebahagiaan atau kedamaian. Jalan kebenaran yang ketiga adalah ucapan benar atau yang disebut juga dengan samavaca. Samavaca artinya adalah ucapan yang benar. Ucapan yang benar berarti menghindari ucapan salah, menghindari ucapan jahat, menghindari ucapan kasar, menghindari ucapan omong kosong. Dalam hal ini, ucapan-ucapan yang tidak benar sebagaimana yang telah disebutkan di atas perlu dihindari. Seseorang juga dituntut untuk tidak boleh meniru ucapan yang tidak benar, dan juga tidak perlu menyebarkan berita-berita yang tidak pasti kebenarannya. Dalam hal ini, setiap ucapan yang benar, setiap ucapan yang keluar dari mulut harus mengandung unsur kebenaran atau harus mempunyai makna. Jalan kebenaran yang keempat adalah tindakan kebenaran. Tindakan benar atau yang disebut juga dengan samakamanta. Tindakan yang benar misalnya menghindari pembunuhan terhadap makhluk hidup, menghindari pengambilan barang-barang yang tidak diberi, dan juga menghindari perbuatan yang bersifat asusila. Ketiga hal yang harus dihindarkan tersebut adalah bagian dari sila atau moralitas dalam ajaran Buddha yang sangat penting untuk dilaksanakan. Manfaat atau tujuan menjalankan sila atau moralitas dalam Buddha adalah menghindari perbuatan yang bisa membahayakan makhluk hidup apapun dan memberikan kedamaian serta kebahagiaan kepada semua makhluk, termasuk kepada dirinya sendiri. Jalan kebenaran yang kelima adalah mata pencaharian benar, atau yang disebut juga dengan sama ajiva samadhi. Mata pencaharian yang benar adalah penghidupan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam hal ini, beberapa model kehidupan yang salah harus dihindari. Misalnya berkomplot, membujuk, mengisyaratkan, merendahkan,
dan mengejar keuntungan dengan keuntungan. Penekanan dalam hal ini adalah bahwa hidup harus diraih atau dipertahankan dengan cara yang halal, cara yang dapat diterima oleh banyak orang, atau dengan kata lain yaitu cara yang tidak merugikan orang lain. Jalan kebenaran yang keenam adalah usaha yang benar atau yang disebut juga dengan sama vayama. Usaha yang benar adalah usaha untuk menghindari atau mengatasi hal-hal yang jahat atau yang tidak berguna. Usaha yang benar di sini dilihat ketika seseorang berjuang untuk menerangi atau melawan segala niat atau hasrat yang mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang bersifat buruk atau jahat. Jalan kebenaran yang ketujuh adalah perhatian yang benar atau samasati. Perhatian yang benar merupakan perhatian penuh terhadap badan jasmani, perasaan, pikiran, dan juga batin. Setiap orang perlu menyelidiki perhatian yang ada. Apabila muncul perhatian yang berhubungan dengan ketamakan, kebencian, atau khayalan, maka hal itu bukan perhatian yang benar. Hal demikian akan menimbulkan kekotoran dalam pikiran. Dengan demikian, perhatian yang benar adalah perhatian yang mengurangi kemelekatan atau yang membawa kepada ketenangan dan kedamaian. Jalan kebenaran yang kedelapan adalah sama samadhi atau konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang benar merupakan pemusatan pikiran pada objek yang tepat, sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi, pikiran tenang dan terpusat, maka muncullah kedamaian dan kebahagiaan. Konsentrasi atau seperti yang dikenal dengan sebutan meditasi merupakan suatu upaya untuk menenangkan diri. Meditasi atau berdiam diri merupakan saat di mana kita membiarkan hati kita merasa tenang. Sekian saja yang dapat saya bagikan pada saat ini. Terima kasih.